Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bersyukur pada kesempatan ini masih diberikan sehat lahir batin untuk membahas tentang peradaban Islam yang ditopang dari kekuatan ekonomi. Kita membahas secara singkat ya tentang zakat dan wakaf, karena ini yang kemudian dari fatwa ulama, dari berbagai ikhtiar ya, dari ormas dan berbagai tokoh lalu memunculkan berbagai pertimbangan bahwa di Indonesia itu sangat potensial tentang zakat dan wakaf, dan kita mengerti betapa Indonesia memiliki potensi triliunan atas zakat dan juga apalagi wakaf. Sejarah dari perkembangan zakat ya masuk di Indonesia ini mengajarkan tentang rukun Islam, antara lain adalah tentu zakat. Di zaman penjajahan kita juga bisa mengenal ya ada zakat yang berada dari sumber penting, yaitu berperang ya. Lalu di masa-masa itu juga kita bisa mengenal undang-undang itu sesungguhnya sudah ada regulasi, bahkan sampai pertumbuhannya hingga sekarang itu zakat memiliki satu payung hukum yang sangat kuat. Dari tahun 1967 ya disusun rancangan undang-undang zakat oleh Menteri Agama, bahkan kemudian tahun 1068 sampai 99 itu juga ada PMA ya, Kementerian Agama nomor 4, sehingga kemudian pembentukan badan amil zakat lalu itu terakumulasi ya bentukan-bentukan sampai di tingkatan daerah. Nah tentu perkembangan itu juga mewujud dalam undang-undang dari 99 sampai 2013 itu memberikan payung hukum yang sangat kuat sekali, sehingga kalau berbicara tentang zakat di Indonesia mah kita sudah mestinya beranjak dari undang-undang regulatif yang mengatur itu semua ke pada membangun kesadaran dan budaya berfilantropi, termasuk zakat tentu bagian dari kedermawanan umat Islam yang bersifat wajib. Oleh karena itulah para sahabat sekalian, ketika kita kemudian membicarakan tentang zakat, maka tidak hanya berhenti pada zakat fitrah, tidak hanya kemudian terfokus pada pengumpulan zakat mal ya, ataupun yang bersifat konsumtif ya, baik sedekah infak ataupun lembaga yang sementara ini belum cukup mengembangkan pada ranah yang lebih produktif. Oleh karena itu dengan adanya Basnas ya, adanya LAS ya, adanya berbagai lembaga-lembaga yang mencoba memotivasi dan mengatur zakat ini, sesungguhnya payung hukum yang sangat luar biasa. Kelembagaan zakat ya pada tahun 2011 ya tentu sudah dikeluarkan adanya struktur kepresidenan dari presiden, menteri agama, ke Basnas, UPZ, sampai juga ada di situ LAS, lembaga amil zakat. Nah ini semua tentu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Betapa kemudian tidak cukup Bas ya ataupun LAS ini bergulir di Indonesia. Banyak fungsi yang bisa kita lihat dari rancangan Basnas itu, dari fungsi dibentuknya Basnas, perencanaan, dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan dari zakat. Poinnya adalah di wilayah zakat ini secara singkat ingin saya katakan atau kita bahas adalah zakat yang produktif ya, yang kemudian juga diambilkan dari zakat-zakat profesi, zakat yang tidak hanya pada gitaran zakat fitrah. Oleh karena itu OBZ sebagai satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas ya untuk membantu pengumpulan itu baik di tingkatan di perkotaan ataupun desa, ini yang harus masif dilakukan dengan upaya-upaya yang kreatif, upaya yang disentuh dengan nalar-nalar entrepreneur yang baik dalam sisi pendistribusian dan pengembangannya. Nah, bagaimana dengan LAS? Ini juga marak sekali LAS ya, sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai pengumpul, pendistribusi dan juga pendayagunaan ya. Sehingga dengan demikian banyak syarat-syarat LAS yang harus penuhi, baik dari pendaftaran, dari badan hukumnya, rekomendasi ya, pengawasan, hingga kemudian audit secara syariah dan keuangannya secara berkala. Ini semua dalam kerangka membangun akuntabilitas, profesionalitas dan penataan zakat dalam konteks keindonesiaan. Kalau kemudian kita membincangkan dengan itu, maka tentu hasilnya kita harapkan zakat dari muzaki itu para agnia yang kemudian akan
didistribusikan baik kepada para asnaf, yang tidak hanya kemudian asnaf itu secara konsumtif menerima zakat, tapi mereka kemudian lalu bisa berdaya. Insya Allah nanti kita diskusikan lebih lanjut ya tentang zakat ini. Karena waktu yang sangat padat, saya masuk ke wilayah poin yang terpenting atau poin-poin secara global dari wakaf ya. Wakaf selama ini di Indonesia juga banyak dominan pada sisi yang konsumtif. Ini menjadi satu keprihatinan tentu, karena kita wakaf ini terbesar di dunia potensinya. Kalau kemudian kita berbicara dari Timur Tengah misalnya Mesir dan lain sebagainya, mereka aset-asetnya kecil tapi dikembangkan dengan lebih bagus. Malaysia, Singapura, Asia yang kemudian kecil ini tidak hanya berkutat pada sisi yang konsumtif, tapi Indonesia dengan potensi yang besar ini kenapa kemudian tidak mengembang dengan jauh lebih besar lagi. Nah, tentu kita sudah punya Badan Wakaf Indonesia, kita diberikan satu bentuk payung hukum nazir, ada perseorangan, ada badan hukum ya, kemudian wakif juga bisa perseorangan, bisa badan hukum ya, bisa kemudian organisasi. Nah, dalam hal ini bisa dikembangkan baik kemudian tanah, harta yang lain, dan ini yang belum cukup banyak adalah wakaf uang. Ini bisa kemudian dikembangkan baik berhubungan dengan BPN ataupun yang berkaitan dengan LKS, lembaga keuangan syariah. Jadi wakif dengan syarat-syarat yang ada, baik dewasa ya, akal sehat ya, memiliki hak yang sah terhadap harta itu, bisa mewakafkan kepada siapa? Pada nazir, baik organisasi ataupun badan hukum. Wakif pun berian, organisasi bisa, perusahaan bisa berwakaf karena dia badan hukum ya, memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan hartanya. Dengan demikian kemudian badan hukum ini memiliki anggaran dasar untuk mengatur itu semua. Dengan demikian ketika nazir pun baik itu perseorangan ya, baik warga negara, amanah, mampu, dipercaya syarat-syaratnya, ataupun organisasi ya, kenaziran yang berada di BWI, Badan Wakaf Indonesia, ataupun kemudian di lembaga yayasan-yayasan. Dan misalnya di konteks Jawa Tengah kita ada lembaga wakaf Sultan Agung ya, ada lembaga wakaf Masjid Agung dan seterusnya. Juga misalnya lembaga-lembaga yang lain, yayasan-yayasan di masing-masing kelembagaan pendidikan itu juga bagian dari nazir yang berbasis pada organisasi. Nah, juga pada sisi yang badan hukum tadi itu ya, pengurus itu bisa memberikan daya dongkrak pada sisi pendistribusian hasil wakaf yang jauh juga melampaui dari yang sudah terjalankan secara konsumtif selama ini, sehingga ketika nazir baik perseorangan, organisasi ataupun badan hukum menjalankan tugasnya dengan baik, ya ini melakukan administrasi harta wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf, mengawasi dan melindungi harta wakaf serta melaporkan kepada badan wakaf, relatif insya Allah ya potensi wakaf yang besar di Indonesia ini bisa berjalan dengan bagus. Apalagi kemudian dikembangkan dengan wakaf tunai. Di situ kemudian ada lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan yang kelola oleh LKS ya, baik itu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah Muamalah ya, bank yang syariah, BTN Syariah juga ya, banyak sekali bank-bank syariah yang kemudian boleh mengelola perpaduan dengan wakaf oleh nazir. Jadi wakaf uang yang dititipkan kepada nazir kemudian dikembangkan oleh bank-bank syariah. Tentu Badan Wakaf Indonesia memiliki peran yang sangat penting, bersifat lebih pada independen ya, lalu memberikan semacam pelatihan, memberikan pengembangan SDM pada nazir-nazir baik yang bersifat organisasi ataupun yang bersifat perseorangan. Dengan demikian maka BWI ketika membina para nazir, melakukan pengelolaan pengembangan harta wakaf, juga memberikan persetujuan izin, memberikan pemberhentian bahkan ya untuk mengawasi itu semua, menjadikan potensi wakaf di Indonesia dari yang konsumtif menjadi produktif, dari kemudian yang selama ini dikelola dengan apa adanya menjadi lebih profesional dengan akuntabilitas, dibalut oleh satu bentuk manajemen keuangan yang transparan, akuntabel. Tentang ini semua tentu butuh perjuangan yang panjang, tapi undang-undangnya juga perlu menjadi satu
apa ya, satu bentuk support yang sangat luar biasa, dan kita sudah punya dari tahun 2004 itu nomor 41, sehingga ini sudah sangat lengkap, tinggal bagaimana kesadaran membangun itu semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah capaikan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bersyukur pada kesempatan ini masih diberikan sehat lahir batin untuk membahas tentang ya peradaban Islam yang ditopang dari kekuatan ekonomi. Kita membahas secara singkat ya tentang zakat dan wakaf, karena ini yang kemudian dari fatwa ulama, dari berbagai ikhtiar ya, dari ormas dan berbagai tokoh, lalu memunculkan berbagai pertimbangan bahwa di Indonesia itu sangat potensial tentang zakat dan wakaf, dan kita mengerti betapa Indonesia memiliki potensi triliunan atas zakat dan juga apalagi wakaf. Sejarah dari perkembangan zakat ya masuk di Indonesia ini mengajarkan tentang rukun Islam, antara lain adalah tentu zakat. Di zaman penjajahan kita juga bisa mengenal ya, ada zakat yang berada dari sumber penting, yaitu berperang ya. Lalu di masa-masa itu juga kita bisa mengenal undang-undang itu sesungguhnya sudah ada regulasi, bahkan sampai pertumbuhannya hingga sekarang itu zakat memiliki satu payung hukum yang sangat kuat. Dari tahun 1967 ya disusun rancangan undang-undang zakat oleh Menteri Agama, bahkan kemudian tahun 1068 sampai 99 itu juga ada PMA ya, Kementerian Agama nomor 4, sehingga kemudian pembentukan badan amil zakat lalu itu terakumulasi ya bentukan-bentukan sampai di tingkatan daerah. Nah tentu perkembangan itu juga mewujud dalam undang-undang dari 99 sampai 2013 itu memberikan payung hukum yang sangat kuat sekali, sehingga kalau berbicara tentang zakat di Indonesia kita sudah mestinya beranjak dari undang-undang regulatif yang mengatur itu semua pada membangun kesadaran dan budaya berfilantropi, termasuk zakat tentu bagian dari kedermawanan umat Islam yang bersifat wajib. Oleh karena itulah para sahabat sekalian, ketika kita kemudian membicarakan tentang zakat, maka tidak hanya berhenti pada zakat fitrah, tidak hanya kemudian terfokus pada pengumpulan zakat mal ya, ataupun yang bersifat konsumtif ya, baik sedekah infak ataupun lembaga yang sementara ini belum cukup mengembangkan pada ranah yang lebih produktif. Oleh karena itu dengan adanya Basnas ya, adanya LAS ya, adanya berbagai lembaga-lembaga yang mencoba memotivasi dan mengatur zakat ini, sesungguhnya payung hukum yang sangat luar biasa. Kelembagaan zakat ya pada tahun 2011 ya tentu sudah dikeluarkan adanya struktur kepresidenan dari Presiden, Menteri Agama, ke Basnas, UPZ, sampai juga ada di situ LAS, Lembaga Amil Zakat. Nah ini semua tentu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Betapa kemudian tidak cukup Bas ya ataupun LAS ini bergulir di Indonesia. Banyak fungsi yang bisa kita lihat dari rancangan Basnas itu, dari fungsi dibentuknya Basnas, perencanaan, dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan dari zakat. Poinnya adalah di wilayah zakat ini secara singkat ingin saya katakan atau kita bahas adalah zakat yang produktif ya, yang kemudian juga diambilkan dari zakat-zakat profesi, zakat yang tidak hanya pada gitaran zakat fitrah. Oleh karena itu OBZ sebagai satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas ya untuk membantu pengumpulan itu baik di tingkatan di perkotaan ataupun desa, ini yang harus masif dilakukan dengan upaya-upaya yang kreatif, upaya yang disentuh dengan nalar-nalar entrepreneur yang baik dalam sisi pendistribusian dan pengembangannya. Nah, bagaimana dengan LAS? Ini juga marak sekali LAS ya, sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai pengumpul, pendistribusi dan juga pendayagunaan ya, sehingga dengan demikian banyak syarat-syarat LAS yang harus
penuhi, baik dari pendaftaran, dari badan hukumnya, rekomendasi, ya, pengawasan, hingga kemudian audit secara syariah dan keuangannya secara berkala. Ini semua dalam kerangka apa? Membangun akuntabilitas, profesionalitas, dan penataan zakat dalam konteks keindonesiaan. Kalau kemudian kita membincangkan dengan itu, maka tentu hasilnya kita harapkan zakat dari muzaki itu para agnia yang kemudian akan terdistribusikan baik kepada para asnaf, yang tidak hanya kemudian asnaf itu secara konsumtif menerima zakat, tapi mereka kemudian lalu bisa berdaya. Insya Allah nanti kita diskusikan lebih lanjut ya tentang zakat ini. Karena waktu yang sangat padat, saya masuk ke wilayah poin yang terpenting atau poin-poin secara global dari wakaf. Ya. Wakaf selama ini di Indonesia juga banyak dominan pada sisi yang konsumtif. Ini menjadi satu keprihatinan tentu, karena kita wakaf ini terbesar di dunia potensinya. Kalau kemudian kita berbicara dari Timur Tengah, misalnya Mesir dan lain sebagainya, mereka aset-asetnya kecil tapi dikembangkan dengan lebih bagus. Malaysia, Singapura, Asia yang kemudian kecil ini tidak hanya berkutat pada sisi yang konsumtif, tapi Indonesia dengan potensi yang besar ini kenapa kemudian tidak mengembang dengan jauh lebih besar lagi? Nah, tentu kita sudah punya Badan Wakaf Indonesia, kita diberikan satu bentuk payung hukum nazir, ada perseorangan, ada badan hukum ya, kemudian wakif juga bisa perseorangan, bisa badan hukum ya, bisa kemudian organisasi. Nah, dalam hal ini bisa dikembangkan baik kemudian tanah, harta yang lain. Dan ini yang belum cukup banyak adalah wakaf uang. Ini bisa kemudian dikembangkan baik berhubungan dengan BPN ataupun yang berkaitan dengan LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Jadi wakif dengan syarat-syarat yang ada, baik dewasa ya, akal sehat ya, memiliki hak yang sah terhadap harta itu, bisa mewakafkan kepada siapa? Pada nazir, baik organisasi ataupun badan hukum. Wakif pun beringian, organisasi bisa, perusahaan bisa berwakaf karena dia badan hukum ya, memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan hartanya. Dengan demikian kemudian badan hukum ini memiliki anggaran dasar untuk mengatur itu semua. Dengan demikian ketika nazir pun, baik itu perseorangan ya, baik warga negara, amanah, mampu, dipercaya syarat-syaratnya, ataupun organisasi ya, kenaziran yang berada di BWI, Badan Wakaf Indonesia, ataupun kemudian di lembaga yayasan-yayasan. Dan misalnya di konteks Jawa Tengah kita ada lembaga wakaf Sultan Agung ya, ada lembaga wakaf Masjid Agung, dan seterusnya. Juga misalnya lembaga-lembaga yang lain, yayasan-yayasan di masing-masing kelembagaan pendidikan, itu juga bagian dari nazir yang berbasis pada organisasi. Nah, juga pada sisi yang badan hukum tadi itu ya, pengurus itu bisa memberikan daya dongkrak pada sisi pendistribusian hasil wakaf yang jauh juga melampaui dari yang sudah terjalankan secara konsumtif selama ini. Sehingga ketika nazir, baik perseorangan, organisasi ataupun badan hukum menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu melakukan administrasi harta wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf, mengawasi dan melindungi harta wakaf, serta melaporkan kepada badan wakaf, relatif insya Allah ya, potensi wakaf yang besar di Indonesia ini bisa berjalan dengan bagus. Apalagi kemudian dikembangkan dengan wakaf tunai. Di situ kemudian ada lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan yang kelola oleh LKS ya, baik itu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah Muamalah ya, bank yang syariah, BTN Syariah juga ya, banyak sekali bank-bank syariah yang kemudian boleh mengelola perpaduan dengan wakaf oleh nazir. Jadi wakaf uang yang dititipkan kepada nazir kemudian dikembangkan oleh bank-bank syariah. Tentu Badan Wakaf Indonesia memiliki peran yang sangat penting, bersifat lebih pada independen ya, lalu memberikan semacam pelatihan, memberikan pengembangan SDM pada nazir-nazir, baik yang bersifat organisasi ataupun yang bersifat perseorangan. Dengan demikian maka BWI ketika membina para nazir, melakukan pengelolaan pengembangan harta wakaf, juga memberikan persetujuan, izin, memberikan pemberhentian bahkan ya, untuk mengawasi itu semua, menjadikan potensi wakaf di Indonesia dari yang konsumtif menjadi produktif.
dari kemudian yang selama ini dikelola dengan apa adanya menjadi lebih profesional dengan akuntabilitas, dibalut oleh satu bentuk manajemen keuangan yang transparan, akuntabel. Tentang ini semua tentu butuh perjuangan yang panjang, tapi undang-undangnya juga perlu menjadi satu satu bentuk support yang sangat luar biasa, dan kita sudah punya dari tahun 2004 itu nomor 41, sehingga ini sudah sangat lengkap, tinggal bagaimana kesadaran membangun itu semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah capaikan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bersyukur pada kesempatan ini masih diberikan sehat lahir batin untuk membahas tentang peradaban Islam yang ditopang dari kekuatan ekonomi. Kita membahas secara singkat ya tentang zakat dan wakaf, karena ini yang kemudian dari fatwa ulama, dari berbagai ikhtiar ya, dari ormas dan berbagai tokoh, lalu memunculkan berbagai pertimbangan bahwa di Indonesia itu sangat potensial tentang zakat dan wakaf, dan kita mengerti betapa Indonesia memiliki potensi triliunan atas zakat dan juga apalagi wakaf. Sejarah dari perkembangan zakat ya masuk di Indonesia ini mengajarkan tentang rukun Islam, antara lain adalah tentu zakat. Di zaman penjajahan kita juga bisa mengenal ya, ada zakat yang berada dari sumber penting, yaitu berperang ya. Lalu di masa-masa itu juga kita bisa mengenal undang-undang itu sesungguhnya sudah ada regulasi, bahkan sampai pertumbuhannya hingga sekarang itu zakat memiliki satu payung hukum yang sangat kuat. Dari tahun 1967 ya disusun rancangan undang-undang zakat oleh Menteri Agama, bahkan kemudian tahun 1068 sampai 99 itu juga ada PMA ya, Kementerian Agama nomor 4, sehingga kemudian pembentukan badan amil zakat lalu itu terakumulasi ya bentukan-bentukan sampai di tingkatan daerah. Nah tentu perkembangan itu juga mewujud dalam undang-undang dari 99 sampai 2013 itu memberikan payung hukum yang sangat kuat sekali, sehingga kalau berbicara tentang zakat di Indonesia kita sudah mestinya beranjak dari undang-undang regulatif yang mengatur itu semua pada membangun kesadaran dan budaya berfilantropi, termasuk zakat tentu bagian dari kedermawanan umat Islam yang bersifat wajib. Oleh karena itulah para sahabat sekalian, ketika kita kemudian membicarakan tentang zakat, maka tidak hanya berhenti pada zakat fitrah, tidak hanya kemudian terfokus pada pengumpulan zakat mal ya, ataupun yang bersifat konsumtif ya, baik sedekah infak ataupun lembaga yang sementara ini belum cukup mengembangkan pada ranah yang lebih produktif. Oleh karena itu dengan adanya Basnas ya, adanya LAS ya, adanya berbagai lembaga-lembaga yang mencoba memotivasi dan mengatur zakat ini, sesungguhnya payung hukum yang sangat luar biasa. Kelembagaan zakat ya pada tahun 2011 ya tentu sudah dikeluarkan adanya struktur kepresidenan dari Presiden, Menteri Agama, ke Basnas, UPZ, sampai juga ada di situ LAS, Lembaga Amil Zakat. Nah ini semua tentu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Betapa kemudian tidak cukup Bas ya ataupun LAS ini bergulir di Indonesia. Banyak fungsi yang bisa kita lihat dari rancangan Basnas itu, dari fungsi dibentuknya Basnas, perencanaan, dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan dari zakat. Poinnya adalah di wilayah zakat ini secara singkat ingin saya katakan atau kita bahas adalah zakat yang produktif ya, yang kemudian juga diambilkan dari zakat-zakat profesi, zakat yang tidak hanya pada gitaran zakat fitrah. Oleh karena itu OBZ sebagai satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas ya untuk membantu pengumpulan itu, baik di tingkatan di perkotaan ataupun desa, ini yang harus masif dilakukan dengan upaya-upaya yang kreatif, upaya yang disentuh dengan nalar-nalar entrepreneur yang baik dalam sisi pendistribusian dan pengembangannya. Nah, bagaimana dengan LAS? Ini juga marak sekali LAS ya, sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai pengumpul, pendistribusi dan juga pendayagunaan ya, sehingga
Dengan demikian banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik dari pendaftaran, dari badan hukumnya, rekomendasi, ya, pengawasan, hingga kemudian audit secara syariah dan keuangannya secara berkala. Ini semua dalam kerangka apa? Membangun akuntabilitas, profesionalitas, dan penataan zakat dalam konteks keindonesiaan. Kalau kemudian kita membincangkan dengan itu, maka tentu hasilnya kita harapkan zakat dari muzaki itu para agnia yang kemudian akan terdistribusikan baik kepada para asnaf, yang tidak hanya kemudian asnaf itu secara konsumtif menerima zakat, tapi mereka kemudian lalu bisa berdaya. Insya Allah nanti kita diskusikan lebih lanjut ya tentang zakat ini. Karena waktu yang sangat padat, saya masuk ke wilayah poin yang terpenting atau poin-poin secara global dari wakaf. Ya. Wakaf selama ini di Indonesia juga banyak dominan pada sisi yang konsumtif. Ini menjadi satu keprihatinan tentu, karena kita wakaf ini terbesar di dunia potensinya. Kalau kemudian kita berbicara dari Timur Tengah, misalnya Mesir dan lain sebagainya, mereka aset-asetnya kecil tapi dikembangkan dengan lebih bagus. Malaysia, Singapura, Asia yang kemudian kecil ini tidak hanya berkutat pada sisi yang konsumtif, tapi Indonesia dengan potensi yang besar ini kenapa kemudian tidak mengembang dengan jauh lebih besar lagi? Nah, tentu kita sudah punya Badan Wakaf Indonesia, kita diberikan satu bentuk payung hukum nazir, ada perseorangan, ada badan hukum, ya. Kemudian wakif juga bisa perseorangan, bisa badan hukum, ya, bisa kemudian organisasi. Nah, dalam hal ini bisa dikembangkan baik kemudian tanah, harta yang lain, dan ini yang belum cukup banyak adalah wakaf uang. Ini bisa kemudian dikembangkan baik berhubungan dengan BPN ataupun yang berkaitan dengan LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Jadi wakif dengan syarat-syarat yang ada, baik dewasa, ya, akal sehat, yang memiliki hak yang sah terhadap harta itu, bisa mewakafkan kepada siapa? Pada nazir, baik organisasi ataupun badan hukum. Wakif pun berian, organisasi bisa, perusahaan bisa berwakaf karena dia badan hukum, ya, memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan hartanya. Dengan demikian kemudian badan hukum ini memiliki anggaran dasar untuk mengatur itu semua. Dengan demikian ketika nazir pun, baik itu perseorangan, ya, baik warga negara, amanah, mampu, dipercaya syarat-syaratnya, ataupun organisasi, ya, kenaziran yang berada di BWI, Badan Wakaf Indonesia, ataupun kemudian di lembaga yayasan-yayasan. Dan misalnya di konteks Jawa Tengah kita ada lembaga wakaf Sultan Agung, ya, ada lembaga wakaf Masjid Agung, dan seterusnya. Juga misalnya lembaga-lembaga yang lain, yayasan-yayasan di masing-masing kelembagaan pendidikan itu juga bagian dari nazir yang berbasis pada organisasi. Nah, juga pada sisi yang badan hukum tadi itu, ya, pengurus itu bisa memberikan daya dongkrak pada sisi pendistribusian hasil wakaf yang jauh juga melampaui dari yang sudah terjalankan secara konsumtif selama ini, sehingga ketika nazir baik perseorangan, organisasi ataupun badan hukum menjalankan tugasnya dengan baik, ya, ini melakukan administrasi harta wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf, mengawasi dan melindungi harta wakaf, serta melaporkan kepada badan wakaf, relatif insya Allah, ya, potensi wakaf yang besar di Indonesia ini bisa berjalan dengan bagus. Apalagi kemudian dikembangkan dengan wakaf tunai. Di situ kemudian ada lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan yang kelola oleh LKS, ya, baik itu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah Muamalah, ya, bank yang syariah, BTN Syariah juga, ya, banyak sekali bank-bank syariah yang kemudian boleh mengelola perpaduan dengan wakaf oleh nazir. Jadi wakaf uang yang dititipkan kepada nazir kemudian dikembangkan oleh bank-bank syariah. Tentu Badan Wakaf Indonesia memiliki peran yang sangat penting, bersifat lebih pada independen, ya, lalu memberikan semacam pelatihan, memberikan pengembangan SDM pada nazir-nazir baik yang bersifat organisasi ataupun yang bersifat perseorangan. Dengan demikian maka BWI ketika membina para nazir, melakukan pengelolaan pengembangan harta wakaf, juga memberikan persetujuan, izin, memberikan pemberhentian bahkan, ya, untuk mengawasi itu semua, menjadikan potensi
wakaf di Indonesia dari yang konsumtif menjadi produktif, dari kemudian yang selama ini dikelola dengan apa adanya menjadi lebih profesional dengan akuntabilitas, dibalut oleh satu bentuk manajemen keuangan yang transparan, akuntabel. Tentang ini semua tentu butuh perjuangan yang panjang, tapi undang-undangnya juga perlu menjadi satu satu bentuk support yang sangat luar biasa, dan kita sudah punya dari tahun 2004 itu nomor 41, sehingga ini sudah sangat lengkap, tinggal bagaimana kesadaran membangun itu semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah capaikan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bersyukur pada kesempatan ini masih diberikan sehat lahir batin untuk membahas tentang peradaban Islam yang ditopang dari kekuatan ekonomi. Kita membahas secara singkat ya tentang zakat dan wakaf, karena ini yang kemudian dari fatwa ulama, dari berbagai ikhtiar ya, dari ormas dan berbagai tokoh, lalu memunculkan berbagai pertimbangan bahwa di Indonesia itu sangat potensial tentang zakat dan wakaf, dan kita mengerti betapa Indonesia memiliki potensi triliunan atas zakat dan juga apalagi wakaf. Sejarah dari perkembangan zakat ya masuk di Indonesia ini mengajarkan tentang rukun Islam, antara lain adalah tentu zakat. Di zaman penjajahan kita juga bisa mengenal ya, ada zakat yang berada dari sumber penting, yaitu berperang ya. Lalu di masa-masa itu juga kita bisa mengenal undang-undang itu sesungguhnya sudah ada regulasi, bahkan sampai pertumbuhannya hingga sekarang itu zakat memiliki satu payung hukum yang sangat kuat. Dari tahun 1967 ya disusun rancangan undang-undang zakat oleh Menteri Agama, bahkan kemudian tahun 1068 sampai 99 itu juga ada PMA ya, Kementerian Agama nomor 4, sehingga kemudian pembentukan badan amil zakat lalu itu terakumulasi ya bentukan-bentukan sampai di tingkatan daerah. Nah tentu perkembangan itu juga mewujud dalam undang-undang dari 99 sampai 2013 itu memberikan payung hukum yang sangat kuat sekali, sehingga kalau berbicara tentang zakat di Indonesia kita sudah mestinya beranjak dari undang-undang regulatif yang mengatur itu semua pada membangun kesadaran dan budaya berfilantropi, termasuk zakat tentu bagian dari kedermawanan umat Islam yang bersifat wajib. Oleh karena itulah para sahabat sekalian, ketika kita kemudian membicarakan tentang zakat, maka tidak hanya berhenti pada zakat fitrah, tidak hanya kemudian terfokus pada pengumpulan zakat mal ya, ataupun yang bersifat konsumtif ya, baik sedekah infak ataupun lembaga yang sementara ini belum cukup mengembangkan pada ranah yang lebih produktif. Oleh karena itu dengan adanya Basnas ya, adanya LAS ya, adanya berbagai lembaga-lembaga yang mencoba memotivasi dan mengatur zakat ini, sesungguhnya payung hukum yang sangat luar biasa. Kelembagaan zakat ya pada tahun 2011 ya tentu sudah dikeluarkan adanya struktur kepresidenan dari Presiden, Menteri Agama, ke Basnas, UPZ, sampai juga ada di situ LAS, Lembaga Amil Zakat. Nah ini semua tentu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Betapa kemudian tidak cukup Bas ya ataupun LAS ini bergulir di Indonesia. Banyak fungsi yang bisa kita lihat dari rancangan Basnas itu, dari fungsi dibentuknya Basnas, perencanaan, dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan dari zakat. Poinnya adalah di wilayah zakat ini secara singkat ingin saya katakan atau kita bahas adalah zakat yang produktif ya, yang kemudian juga diambilkan dari zakat-zakat profesi, zakat yang tidak hanya pada kitaran zakat fitrah. Oleh karena itu OBZ sebagai satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas ya untuk membantu pengumpulan itu, baik di tingkatan di perkotaan ataupun desa, ini yang harus masif dilakukan dengan
upaya-upaya yang kreatif, upaya yang disentuh dengan nalar-nalar entrepreneur yang baik dalam sisi pendistribusian dan pengembangannya. Nah, bagaimana dengan LAS? Ini juga marak sekali. LAS ya sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai pengumpul, pendistribusi dan juga pendayagunaan ya. Sehingga dengan demikian banyak syarat-syarat LAS yang harus penuhi, baik dari pendaftaran, dari badan hukumnya, rekomendasi, ya, pengawasan, hingga kemudian audit secara syariah dan keuangannya secara berkala. Ini semua dalam kerangka membangun akuntabilitas, profesionalitas, dan penataan zakat dalam konteks keindonesiaan. Kalau kemudian kita membincangkan dengan itu, maka tentu hasilnya kita harapkan zakat dari muzaki itu para agnia yang kemudian akan terdistribusikan baik kepada para asnaf, yang tidak hanya kemudian asnaf itu secara konsumtif menerima zakat, tapi mereka kemudian lalu bisa berdaya. Insya Allah nanti kita diskusikan lebih lanjut ya tentang zakat ini. Karena waktu yang sangat padat, saya masuk ke wilayah poin yang terpenting atau poin-poin secara global dari wakaf ya. Wakaf selama ini di Indonesia juga banyak dominan pada sisi yang konsumtif. Ini menjadi satu keprihatinan tentu, karena kita wakaf ini terbesar di dunia potensinya. Kalau kemudian kita berbicara dari Timur Tengah misalnya Mesir dan lain sebagainya, mereka aset-asetnya kecil tapi dikembangkan dengan lebih bagus. Malaysia, Singapura, Asia yang kemudian kecil ini tidak hanya berkutat pada sisi yang konsumtif, tapi Indonesia dengan potensi yang besar ini kenapa kemudian tidak mengembang dengan jauh lebih besar lagi? Nah, tentu kita sudah punya Badan Wakaf Indonesia, kita diberikan satu bentuk payung hukum nazir, ada perseorangan, ada badan hukum ya, kemudian wakif juga bisa perseorangan, bisa badan hukum ya, bisa kemudian organisasi. Nah, dalam hal ini bisa dikembangkan baik kemudian tanah, harta yang lain. Dan ini yang belum cukup banyak adalah wakaf uang. Ini bisa kemudian dikembangkan baik berhubungan dengan BPN ataupun yang berkaitan dengan LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Jadi wakif dengan syarat-syarat yang ada, baik dewasa ya, akal sehat ya, memiliki hak yang sah terhadap harta itu, bisa mewakafkan kepada siapa? Pada nazir, baik organisasi ataupun badan hukum. Wakif pun berian, organisasi bisa, perusahaan bisa berwakaf karena dia badan hukum ya, memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan hartanya. Dengan demikian kemudian badan hukum ini memiliki anggaran dasar untuk mengatur itu semua. Dengan demikian ketika nazir pun baik itu perseorangan ya, baik warga negara, amanah, mampu, dipercaya syarat-syaratnya, ataupun organisasi ya, kenaziran yang berada di BWI, Badan Wakaf Indonesia, ataupun kemudian di lembaga yayasan-yayasan. Dan misalnya di konteks Jawa Tengah kita ada lembaga wakaf Sultan Agung ya, ada lembaga wakaf Masjid Agung dan seterusnya. Juga misalnya lembaga-lembaga yang lain, yayasan-yayasan di masing-masing kelembagaan pendidikan itu juga bagian dari nazir yang berbasis pada organisasi. Nah, juga pada sisi yang badan hukum tadi itu ya, pengurus itu bisa memberikan daya dongkrak pada sisi pendistribusian hasil wakaf yang jauh juga melampaui dari yang sudah terjalankan secara konsumtif selama ini. Sehingga ketika nazir, baik perseorangan, organisasi ataupun badan hukum menjalankan tugasnya dengan baik, ya ini melakukan administrasi harta wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf, mengawasi dan melindungi harta wakaf, serta melaporkan kepada badan wakaf, relatif insya Allah ya, potensi wakaf yang besar di Indonesia ini bisa berjalan dengan bagus. Apalagi kemudian dikembangkan dengan wakaf tunai. Di situ kemudian ada lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan yang kelola oleh LKS ya, baik itu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah Muamalah ya, bank yang syariah, BTN Syariah juga ya, banyak sekali bank-bank syariah yang kemudian
boleh mengelola perpaduan dengan wakaf oleh nazir. Jadi wakaf uang yang dititipkan kepada nazir kemudian dikembangkan oleh bank-bank syariah. Tentu Badan Wakaf Indonesia memiliki peran yang sangat penting, bersifat lebih pada independen ya, lalu memberikan semacam pelatihan, memberikan pengembangan SDM pada nazir-nazir baik yang bersifat organisasi ataupun yang bersifat perseorangan. Dengan demikian maka BWI ketika membina para nazir, melakukan pengelolaan pengembangan harta wakaf, juga memberikan persetujuan izin, memberikan pemberhentian bahkan ya untuk mengawasi itu semua, menjadikan potensi wakaf di Indonesia dari yang konsumtif menjadi produktif, dari kemudian yang selama ini dikelola dengan apa adanya menjadi lebih profesional dengan akuntabilitas, dibalut oleh satu bentuk manajemen keuangan yang transparan, akuntabel. Tentang ini semua tentu butuh perjuangan yang panjang, tapi undang-undangnya juga perlu menjadi satu satu bentuk support yang sangat luar biasa, dan kita sudah punya dari tahun 2004 itu nomor 41, sehingga ini sudah sangat lengkap, tinggal bagaimana kesadaran membangun itu semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah capaikan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.